أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi tahap pertama ditandai dengan surat Sri Maharaja Indrawarman dari Sriwijaya untuk Umar bin Abdul Aziz yang masih bisa dibaca sampai hari ini dan juga bahkan dikutip oleh Al-Imam Ibnu Abdi Rabbih Al-Andalusi dalam Al-Aqdul Farid. Surat itu yang kira-kira berbunyi, dari Maharaja Diraja yang merupakan keturunan 1000 raja yang berpermaisurikan putri yang keturunan 1000 raja, yang wilayah kekuasaannya terdiri atas 1000 pulau, yang di setiap pulaunya ada 1000 gunung, yang di setiap gunungnya mengalirkan 1000 sungai, yang armada perangnya terdiri atas 1000 kapal, yang di dalam kandangnya ada 1000 gajah, yang di istananya bau gaharu, cendana dan barus menyebar sampai ribuan mil, untuk raja Arab yang tidak menyembah dewa-dewa selain satu Tuhan saja. Aku kirimkan untukmu beberapa hadiah sebagai tanda persahabatan kita, maka kirimkanlah untukku seseorang yang bisa mengajarkan agamamu kepadaku. Dalam versi surat yang ditulis oleh Ibnu Abdi Rabbih Al-Andalusi dalam Al-Aqdul Farid bahkan ditutup dengan kata-kata dari saudara Islammu Raja Indrawarman. Jadi di sini menunjukkan gelombang dakwah pertama Islam di Nusantara ini sangat awal. Kalau itu adalah masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, maka itu antara tahun ke-97 sampai tahun ke-100 Hijriah. Berarti masih masuk abad pertama Hijriah. Islam ini telah hadir ke Nusantara. Surat Indrawarman menunjukkan bahwa dia di ibu kotanya, diperkirakan di daerah sekitar Palembang sekarang, itu berarti di pelabuhannya sudah banyak berlabuh para pedagang muslim, karena surat itu dikirim dengan hipotesis dia sudah kenal dengan pedagang-pedagang muslim yang berakhlak mulia yang berlabuh di pelabuhannya dan dia menjadi tertarik kepada mereka. Gelombang pertama ini surut dengan kudeta yang terjadi di Sriwijaya. Terjadi kudeta terhadap dinasti Dapuntahyang Sriwijayanaga yang sudah berkuasa 100 tahun, dilakukan oleh Sailendra Vamsa, sebuah keluarga bangsawan yang sangat kuat bernama Wangsa Sailendra yang juga berkuasa di Jawa. Yang kalau di Jawa monumen peninggalannya masih bisa kita lihat sampai sekarang berupa Candi Borobudur yang dibangun pada masa Samaratungga. Nah, dinasti Sailendra Wangsa ini ketika melakukan kudeta di Sriwijaya mendapatkan dukungan dari dinasti Tang di Tiongkok. Jadi sejak dahulu Tiongkok ini punya kepentingan terhadap apa yang ada di Nusantara, sehingga ketika Raja Indrawarman dari dinasti Dapuntahyang ini masuk Islam, dia merasa kepentingannya di Asia Tenggara ini terancam, sehingga dia memilih untuk mendukung sebuah lokal noble family seperti dinasti Sailendra Wangsa untuk melakukan kudeta, dan lalu kemudian kepentingannya lebih terjamin. Ini yang terjadi pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi di Sriwijaya.